kebebasan beragama antar sesama umat di Indonesia ini ada banyak gesek. Sebetulnya pernyataan presiden itu sudah sangat terlambat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kembali lagi JCC Network menghadirkan tamu yang terhormat Habib. Ini beliau adalah inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan. Mungkin ada yang sudah kenal, tapi tak kenal maka tak disayang. Maka saya baca nama lengkapnya, Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid. Ya, betul. Selamat datang kembali lagi, selamat datang di JCC Network. Terima kasih. Habib, kami punya beberapa pertanyaan dilihat dari berbagai macam problem kebangsaan yang hari ini didiskusikan oleh berbagai pihak, dan di tengah-tengah masyarakat ada hal yang menjadi pertanyaan masyarakat selama ini. Apa sih Bib dalam keseharian masalah kebangsaan? Hal apa yang membuat Bib marah begitu? Oh, begini, masalah kebangsaan yang sangat kita marah betul adalah masing-masing ini pada posisi yang sangat fenomenal, menempatkan dirinya itu seakan-akan menjadi pakar sebuah politisi, atau singkatnya banyak yang mendadak menjadi politisi. Nah, di sini punya argumen dan pendapat itu tidak berdasar. Mereka sebagian besar punya prinsip satu: negeri ini atas nama rakyat harus kita bela. Rakyat ini tidak perlu dibela. Rakyat ini mandataris negara, sedangkan presiden dan menteri serta gubernur, kepala daerah itu semua abdi rakyat. Mendekati pemilu selalu ada sebuah problem. Apa problem? Propaganda yang mempergunakan asas-asas manfaat untuk menunggangi kepentingan-kepentingan yang atas dasar sebuah prinsip bahwa kita makhluk beragama, kita makhluk bertuhan, tapi Tuhan itu dijadikan kawan. Contoh sekarang mendekati Pilpres, sejak mulai pilihan langsung, ya, itu prinsip-prinsip melakukan politisasi identitas itu berjalan, dan sampai hari ini ya. Dan sampai hari ini itu yang membuat kita ini marah. Dalam agama manapun wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip sosial, prinsip-prinsip keakraban yang sofistik, mengedepankan hati sama hati, bukan perasaan sama perasaan. Lah ini rakyat konstituen digiring untuk apa? Untuk mendekatkan perasaan dengan perasaan. Lah, di sini filosofinya sangat keliru. Karena apa? Karena rakyat itu dirasa dianggap sudah tidak punya agama. Apa bedanya Bib soal pendekatan rasa dengan hati tadi? Bedanya? Ya, kalau pendekatan rasa dianggap rakyat itu tidak punya agama, tidak pegang agama, tidak mengerti agama, atau imannya kosong. Sehingga prinsip-prinsip keadilan itu dicongkel lah dengan sebuah isu. Sekarang setiap presiden di Indonesia tidak pernah ada prinsip keadilan yang menyeluruh. Walaupun sudah berbuat baik, tapi tidak bisa menyentuh prinsip keadilan yang menyeluruh. Kepala daerah, lurah, camat, RT, RW, ditambah lagi Indonesia negara yang majemuk yang punya magnet Pancasila. Pancasila ini pendekatannya pendekatan kultural keagamaan.
penulis Pancasila itu seorang yang jenius, Ya. seorang yang betul-betul mendekatkan dirinya kepada Tuhan, ingin mencetuskan prinsip-prinsip keadilan, tapi sebagai manusia biasa tidak akan pernah tercapai. Lalu harusnya pendekatan hati tadi gimana, Bi? Pendekatan hati itu adalah pendekatan yang memang rakyat itu tidak dianggap kosong jiwanya. Ini ada dua kelompok. Kelompok yang cenderung pendekatan secara spiritual, kelompok yang cenderung pendekatan secara normatif nasionalis. Seperti Anda lahir, tahu Anda akan untung, tahu Anda akan rugi, tapi kan Anda lahir di muka bumi ini sudah pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Apakah terpengaruh dengan prinsip keadilan yang dibawa oleh prinsip keadilan yang digaungkan oleh kelompok-kelompok radikal? Sudah pasti sedikit banyak makhluk-makhluk hamba-hamba Tuhan itu sedikit banyak akan merasakan adil dirinya jika sudah mendekati aturan-aturan yang dipakai, aturan-aturan yang dituliskan oleh Tuhan. Setelah menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama, mendapatkan pahala. Pahalanya itu apa? Berupa nikmat Tuhan yang tidak pernah tergantikan. Nah, di sini datanglah sebuah kelompok. Kelompok ini ada sejak sebelum kemerdekaan, yang ingin mendirikan daulah Islamiyah. Kelompok ini kelompok keras, karena agama Islam itu mayoritas, jadi gaungnya menggema. Kalau kita lihat sejarah, dari mulai sejarah zaman Presiden Soekarno sampai zaman Presiden Joko Widodo, itu kelompok Islam pendiri, oknum ya, oknum Islam yang ingin mendirikan daulah khilafah itu ada. Cuman zaman Presiden Soekarno sangat keras. Presiden Soekarno menindak, dan itu harus. Zaman Presiden Soeharto sampai zaman Presiden Joko Widodo sepertinya ada pembiaran. Nah, kelompok radikal ini oknum Islam ya, oknum agama Islam ya, oknum ya. Kelompok ini yang cenderung menjajah kita dengan peradaban. Kita punya peradaban luhur, peradaban Indonesia, nenek moyang kita luhur sekali. Adat istiadat, budaya, itu dijajah dengan peradaban negeri lain yang seakan-akan ingin meniru zaman-zaman Nabi Muhammad. Lah, ini kelompok ini adalah kelompok yang ingin mendirikan daulah Islamiyah khilafah. Ini menjadi sebuah masalah karena apa? Mereka adalah orang-orang yang salah memahami agama Islam. Oke, Bib. Itu ceritanya yang luar biasa, dan hal-hal tadi yang buat Bib marah ya. Kemarin ada statement di Presiden Jokowi, Ya. agak keras sepertinya. Kalau kami lihat, kita semua tahu agak keras. Ada kata hati-hati. Jangan, saya baca catatan kita, jangan larang bangun tempat ibadah karena ada kesepakatan. Ya. Pertanyaannya adalah, menurut Bib sendiri, ini curhatan hati seorang Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, atau memang situasinya lagi genting? Gini ya, kalau kita menyampaikan bahwa situasi lagi genting, memang iya. Karena apa? Kebebasan beragama antar sesama umat di Indonesia ini ada sedikit, ada banyak gesekan. Ada banyak gesekan. Ada beberapa contoh kejadian yang saya bahas seperti di Cilegon. Cilegon itu seakan-akan kelompok tertentu ingin membangun gereja tidak diizinkan. Dikaitkan dengan historis sejarah yang memang saya tidak tahu sejarahnya gimana, tapi dikaitkan dengan historis sejarah, sehingga dari pengalaman sejarah itu tidak akan pernah diizinkan membangun gereja.
Nah ini kan tidak dibenarkan. Sebetulnya pernyataan presiden itu sudah sangat terlambat. Dan sebetulnya kepala-kepala daerah yang melarang pembangunan tempat ibadah itu dengan kedok SKP 2 menteri. Tapi itu melanggar konstitusi pemerintah pusat. Aturan pemerintah pusat dilanggar. Itu kan melanggar konstitusi, maaf, bukan melanggar konstitusi pemerintah pusat ya. Itu melanggar konstitusi. Kita jangan lihat sejarah. Kita lihat sekarang peradaban Indonesia yang lurus, yang jernih. Harus kita pertahankan. Presiden terlambat. Jadi soal larangan itu Pak Presiden terlambat. Terlambat menyatakan begitu. Apa tadi kan dibilang melanggar konstitusi. Kira-kira dijelaskan juga biar yang nonton biar ada pengetahuan juga buat masyarakat atau yang suka mampir di JCC. Ya kan sekarang konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 kalau nggak salah itu ya. Ya betul ya. Nah, itu kan kebebasan beragama, menjalankan agama masing-masing ya. Masing-masing. Nah kalau kita lihat perbandingan antara Indonesia Timur sama Indonesia Barat. Indonesia Timur masjid berdiri, gereja berdiri, saling bahu-membahu membangun tempat ibadah. Betul. Ini adalah kesalahan pemerintah memberlakukan otonomi daerah yang tidak memperhatikan kepentingan beragama. Sehingga keputusan mayoritas lebih diutamakan. Padahal mayoritas yang mana? Mayoritas yang kelompok khilafah itu. Ya, saya rasa mayoritas yang kelompok khilafah itu yang berani bersuara keras. Banyak kejadian seperti Malang yang saya pernah menentang dulu. Malang halal. Pemerintah Kota Malang itu, wali Kota Malang bersama jajarannya sudah membentuk RPJMD Malang halal. Terus ada kesepakatan dengan Kahmi menulis kesepakatan masalah 10 masalah butir-butir Malang Halal City. Loh, ini kan nggak benar. Nah ini juga berkaitan dengan pesan Presiden Jokowi kepada kami punya catatan terhadap pemerintah ya. Dalam hal ini di bawahnya itu ada Dandim, ada Kapolres dan lain-lain. Pesan Jokowi bahwa jangan sampai konstitusi kalah dengan kesepakatan. Loh, ini kan mengalahkan konstitusi. Jadi kalau mau lihat begitu, negara ini bukan negara hukum lagi kalau kesepakatan dia lebih diutamakan, terutama contohnya di Malang tadi ya. Berarti, di Malang itu, maaf saya potong. Di Malang itu kesepakatan Malang Halal City itu sudah dituangkan dengan sebuah diktum, sebuah catatan antara kami dengan, kalau tidak salah, wali Kota Malang. Saya menentang itu, banyak artikel saya di media. Saya dikatakan bahwa saya tidak memahami undang-undang turisme halal pasal berapa begitu. Saya bilang, kalau turisme halal, semua setuju dong. Kuliner halal semua setuju. Tapi kalau diksi Malang halal ini kan menyangkut keseluruhan. Lah inilah kelompok khilafah menjajah dari sini. Oke, Bib. Apakah ini para penegak hukum, ya tadi yang disebut di atas bahwa ada Dandim, ada Polres, ada pemerintah daerah, kabupaten, kota ya. Mereka ini apakah kan ada kaitannya dengan pemerintah pusat? Mereka bekerja sesuai dengan konstitusi. Ya. Bib melihat ini bagaimana? Sampai kok harus seorang Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi harus turun tangan, ini bagaimana melihat ya, kasus? Pemerintah pusat nggak merespon kok keluar dari daerah, nggak merespon. Masalah rumah ibadah nggak merespon.
mana ada masalah bisa diselesaikan? Masalah rumah ibadah? Nggak ada. Sampai hari ini. Nah, lalu Bib melihat bagaimana fungsinya pemerintah daerah? Forkominda. Ya. Forkominda takut sama kepala daerah, sama bupati. Catat kata saya, Forkominda takut dengan kepala daerah, bupati, wali kota, Dandim, Kajari, Kapolres. Karena begini, sekarang contoh di Malang ya, di kota Malang ada satu ketua partai mengupload fotonya di medsos, salah satu medsos. Foto itu di belakangnya orang mengatakan simbol HTI. Ya kan? Nah, itu diupload lagi di WA group. Kalau pelanggaran secara hukum masalah ITE saya tidak paham. Tapi di sini dituliskan bahwa ketua partai ini melaporkan 3 orang ini pencemaran nama baik. Tapi ini ada judulnya HTI. Lah HTI ini kan dijadikan organisasi terlarang. Ya. Loh, kenapa laporannya kok diterima sama Polresta? Loh, sekarang apa Polresnya takut? Berani apa objektif menyidik? Udah pasti ini dekat sama wali kota, dekat sama ketua dewan. Jadi hal-hal seperti ini masih ada di daerah ya, Bib? Masih ya, akhirnya banyak. kan Pak Presiden sampai greget seperti itu, Masih sampai banyak. kata hati-hati itu sangat luar biasa. Masih banyak. Terus satu lagi di Cilegon, terus di mana namanya? Di Bandung. Aliansi Nasional Anti Syiah, sebuah ormas yang memang dibuat untuk menghantam, menghajar kelompok Syiah. Lah ini saya membaca sebuah artikel, mudah-mudahan saya masih ada ya artikelnya. Ini saya menjelaskan saja. Ini organisasi sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Wali Kota Bandung ikut meresmikan gedungnya. Dan di ANAS ini, Aliansi Nasional Anti Syiah, banyak pengurusnya ini terafiliasi kelompok radikal yang menggadaikan atas nama Islam. Ini risiko. Ini problemnya ada di mana, Bib? Dengan melihat kayak tadi di contoh di Malang dan di Bandung ya, pemerintah daerahnya orang lebih takut kepada, terutama Forkompinda tadi lebih takut kepada pemerintah, kepada perorangan daripada konstitusi. Iya. Ini masalahnya apa kira-kira selama yang dilihat? Apakah kurangnya pemahaman soal konstitusi atau komitmen kebangsaan dia atau apa kira-kira? Saya rasa semua harus dibenahi dari segala prinsip, skala penjuru. Karena yang menjadi pemimpin daerah itu belum kuat mental untuk menjadi seorang pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi rakyat. Dan kalau ini dibiarkan, musibah buat bangsa dan negara. Musibah buat bangsa. Dan generasi ke depan bisa hancur kalau melihat ini, Bib. Pasti. Loh, sekarang pendidikan spiritual, apalagi pendidikan agama Islam, kita tidak melarang, kita tidak anti. Cuman semua punya prinsip, semua punya metode. Lah, negara kalau sudah mendiamkan saja, tidak turun tangan untuk menertibkan ini, akan jadi rancu. Negara difitnah yang bukan-bukan, negara anti sama Islam, negara anti sama kelompok-kelompok radikal. Kelompok-kelompok radikal. Bib, ada catatan lagi, Bib.
tadi soal larangan pembangunan tempat ibadah dan lain sebagainya. Alasannya adalah ini soal menjaga, contoh seperti tadi di Cilegon karena sejarah dan lain sebagainya. Itu alasannya untuk menjaga kearifan lokal dan lain sebagainya. Bagaimana melihat itu? Nah, tidak bijaksana itu. Sekarang saya mau tanya, di sebuah, sekarang saya mau tanya aja ya, jelas sama Anda ya. Anda lahir di muka bumi ini, Anda minta nggak? Nggak minta. Nggak kan? Anda lahir di muka bumi ini boleh pilih agama nggak? Nggak ada yang minta. Sudah. Permasalahan yang paling pokok, adat keindonesiaan kita sudah hilang. Leluhur kita mengajarkan kita menghargai, menghormati satu sama lain. Paradigma ini dirubah menjadi paradigma apa? Paradigma yang mengacu kepada filosofi daulah khilafah, menentukan pemimpin atau ditentukan pemimpin berdasarkan faktor-faktor kesepakatan dalam agama. Nah, itu tidak bisa. Apalagi Indonesia dengan lahir. Apalagi di Indonesia. Yang jadi problem adalah pemerintah memutuskan bahwa HTI organisasi terlarang. Tidak juga diputuskan bahwa ajarannya terlarang. Ya. Jadi pemerintah ini terkesan punya prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi. Tapi itu salah tempat. Ya kan sekarang orang, kita sebagai manusia hidup di Indonesia, kita berpuluh-puluh tahun kita hidup enak, tenang. Saya punya prinsip, saya membela minoritas. Saya punya prinsip, saya menghilangkan prinsip minoritas mayoritas. Semua itu sama. Beda jalan menuju Tuhan. Masalah yang paling pokok adalah prinsip-prinsip keindonesiaan, adat ketimuran kita sudah hilang. Kita udah merdeka nih, udah 70 tahun. Kita masih berputar aja persoalan-persoalan seperti ini. Masalah tempat ibadah, keseriusan untuk melarang dan lain sebagainya, itu sudah ada di konstitusi dan lain sebagainya. Apakah negara berani tidak lihat dengan adanya Pak Jokowi ini, di era Pak Jokowi, berani negara tidak soal hal-hal seperti ini? Ya sebetulnya negara itu harus memberikan kesempatan kepada rakyat untuk bergerak, membentuk satuan tugas mandiri tiap kampung. Dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan kasih sayang, otomatis akan terlaksana itu semua untuk menjadi pengaman. Mengaman untuk menyadarkan sesama. Itu yang bisa. Yang harus dilakukan. Itu yang bisa. Tadinya saya mengusulkan membentuk kampung tangguh Pancasila. Negara, banyak orang-orang baik yang berpendapat untuk negara diabaikan. Kalau saya nggak dapat, nggak mau jabatan, kedudukan, nggak mau untuk republik ini. Saya lebih baik bersama rakyat, menjadikan rakyat ini percaya diri, tumbuh semangat nasionalisme, tumbuh semangat kemanusiaan untuk merangkul sesama. Makanya slogan saya, mari kita wujudkan kasih sayang dalam kemanusiaan. Mari kita wujudkan kasih sayang dalam kemanusiaan untuk Indonesia yang berdaulat. Jadi catatan lagi, ini begini. Jadi ini ada anekdot, bilangnya begini. Harusnya tak ada larangan bangun rumah ibadah agama apapun, tapi yang dilarang bangun, yang harus dilarang itu adalah rumah maksiat. Kenapa sampai saat ini
Anekot itu jadi perbandingannya luar biasa itu sampai hari ini. Dibuat anekot sampai pada level itu. Ya kan kalau maksiat itu kan beda, urusan pribadi. Tapi wajib kita mengingatkan bahwa maksiat itu dosa. Untuk kesehatan juga terganggu. Seperti minum-minuman keras. Seperti berhubungan sama yang bukan istri. Akhirnya dipelesetkan lagi. Nikah lebih dari satu boleh, nikah 4 kali boleh. Sunnah agama tidak membenarkan itu. Agama membenarkan prinsip-prinsip keadilan. Kita nikah sekali, tapi kalau kita punya prinsip keadilan yang nyata terhadap keluarga, itu baru. Nikah sekali punya anak. Anak, kewajiban kita menikahkan juga, punya cucu, regenerasi. Kita punya tanggung jawab. Anak kita mau dijadikan apa? Mau dijadikan gelandangan? Kan nggak bisa. Kehormatan kita melamar seorang perempuan untuk kita jadikan istri, karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, di situ prinsip keadilan berjalan. Adil terhadap keluarganya dulu, baru terhadap orang lain. Oke, kembali ke anekot tadi itu kasusnya kalau kami melihat. Saya teruskan. Kalau rumah maksiat itu ya memang wajib kita larang. Dan jadi persoalan hari ini kan banyak rumah maksiat di mana-mana, terutama di Jabodetabek ini. Tapi yang orang-orang yang hari ini melarang atau di tempat-tempat yang melarang rumah ibadah tadi, malah mereka tidak pernah keras soal tempat-tempat maksiat yang hari ini. Oh, jangan dikira mereka paling keras. Rumah maksiat. Tapi urusan maksiat itu kan urusan pribadi. Wajib kita melarang, wajib. Agama sudah melarang itu. Sudah mengatur itu. Di agama lain, saya rasa agama lain tidak ada yang menganjurkan untuk kita berzina. Iya kan? Karena kalau kita tidak pegang prinsip agama, hidup kita maaf seperti binatang. Berhubungan badan dengan perempuan lain di tempat umum. Itu kan tingkah laku binatang. Kita diatur dengan norma. Di Indonesia ini hidup kita diatur dengan norma. Ada norma yang tidak tertulis. Ada norma yang tertulis. Nah, norma yang tidak tertulis adalah norma aturan adat, peradaban. Norma yang tertulis adalah peraturan undang-undang yang berlaku. Inilah istimewanya Indonesia, negeri kita tercinta. Makanya kita harus bersyukur lahir di Indonesia, negeri yang damai, yang rukun, negeri yang bahagia. Cuman rakyatnya banyak dihasut oleh kelompok khilafah. Ingin dirubah peradabannya. Ini Bib, coba kasih salah satu contoh kasus agar teman-teman yang nonton ini juga punya pengetahuan soal yang menghasut ini khilafah. Ya, pendirian daulah khilafah. Khilafah itu kan zaman sejarah dulu adalah agama Islam. Khilafah itu kan ditunjuk oleh Allah, oleh Tuhan. Beruntun, turun temurun. Tapi turun temurunnya itu kan sudah lagi Allah tidak menunjuk. Yang menunjuk manusia. Jadi kan sebagai umat kita harus tahu bahwa pemuka agama ini, di Islam ada namanya ulama, kiai haji. Di agama lain saya tidak tahu lah. Tapi kan kuncinya itu adalah tidak pernah berbuat dosa secara kasat mata. Tidak pernah menyakiti hati orang lain sama umat. Tidak pernah berbohong. Mengerti hak-hak hidup bermasyarakat.
mengerti hak-hak, kewajiban-kewajiban hidup bermasyarakat, mengerti kewajiban-kewajiban hidup yang diwajibkan oleh Tuhan, mempersatukan umat, menguasai keilmuan agama. Kalau di Islam ditambahkan lagi menguasai tata bahasa Arab. Nah, itu hidupnya tidak pernah keluar dari tempat ibadah. Nah, di sini ini dijadikan panutan. Sedangkan konsep khilafah itu adalah konsep yang masa lalu. Pemerintah katanya diuji sama kelompok HTI tentang konsep khilafah. Enggak ada lah, itu konsep masa lalu. Konsep yang sudah usang. Searah dengan perkembangan modern zaman ini ya konsep demokrasi. Nah, konsep demokrasi ini yang bisa berjalan adalah kebersamaan. Kebersamaan ada di Indonesia. Peradaban kita Indonesia. Saya rasa contoh-contohnya itu banyak lah. Seperti misalnya pembangunan rumah ibadah yang dilarang. Terus konsep-konsep pecah belah umat dengan memfitnah, pembakaran rumah ibadah, hasud penghasut. Itu yang di Morowali Utara dari dulu kan digaungkan tenaga kerja asing Cina. Itu kan ada yang menghasut. Siapa? Ya kelompok khilafah. Dengan prinsip keadilan. Keadilan dari mana? Ya pemerintah kan otomatis lebih mementingkan kemakmuran rakyatnya daripada kemakmuran negeri lain. Cuman yang punya keahlian itu Cina. Cina ada kerjasama dengan negara kita. Ya contohnya Morowali Utara itu yang ada yang meninggal itu. Terus tragedi Kanjuruhan. Itu kan ada sebuah propaganda. Masa orang sudah meninggal menuntut keadilan. Ya sekarang ditakdirkan kita wafat dimanapun ya keadilan punyanya Allah. Kita ikhtiar, tersangka sudah ditahan, dilaporkan polisi, diperiksa, dinaikkan ke pengadilan. Selebihnya kalau kita merasa kurang adil, kita minta keadilannya Allah nanti di akhirat. Cuman di saat kita minta keadilannya Allah itu sudah siap enggak kita jadi orang yang beriman? Sudah masuk enggak kategori kita jadi orang beriman? Tapi yang nyata kejadian Morowali Utara. Nyata itu ya. Oke, Bib. Ya. Ini terakhir kami ikutin terus, Bib. Makanya alhamdulillah hari ini Bib bisa hadir, bagi kami luar biasa. Saya baca catatan kami pemberitaan yang disampaikan Bib di berbagai media. Jadi tadi sudah disinggung soal Malang Halal. Pertanyaannya adalah kenapa sih Habib serius betul? Alasannya apa serius betul soal menanggapi atau memberikan kritik full soal Malang Halal itu? Ini sudah jelas ya. Wali kota bersama DPR sudah menuangkan RPJMD. Singkatannya saya nggak tahu apa. Malang Halal. Lo kan ada kalimat Malang Halal. Kalau untuk ditujukan kuliner halal, wisata halal, kenapa kok ada ini? Dan kenapa mereka kok buat pedoman prinsip-prinsip bertoleransi?
dalam mata ajaran sekolah. Kenapa kok tidak mengacu kepada Pancasila? Kenapa itu kok dikombinasi menurut pemikirannya mereka? Jadi, mendekati Pilpres ini, segala cara dilaksanakan. Nah, kelompok khilafah ini menyelinap di berbagai lini kehidupan. Puluhan tahun. Ada nggak partai politik yang mereka masuk di dalam di Indonesia? Banyak. Dan sudah bukan lagi tugas negara. Tugas kita semua sebagai rakyat Indonesia. Menjadi filter. Kenapa Jokowi terlambat? Karena Pak Jokowi itu mendapatkan respon yang baik-baik saja dari kepala daerah. Karena kepala daerah itu punya prinsip mengelola kepala daerah itu adalah mengelola sebuah perusahaan. Karena apa? Karena pemilihannya secara langsung melalui partai-partai politik. Jadi di sini memang tidak objektif kepala daerah itu bekerja. Selalu subjektif berdasarkan kepentingan partai yang mengusung. Yang kedua, kearifan lokal ini berbahaya. Karena apa? Karena setiap orang, seperti saya dilahirkan di Jawa, di Malang. Kebetulan Malang itu heterogen. Nah, tiba-tiba saya menentang adanya Malang halal. Karena apa? Karena saya ingin Malang itu menjadi kembali heterogen sesuai dengan kearifan lokal. Gak bisa dirubah. Kalau Malang diterapkan undang-undang turisme halal nomor berapa begitu, ya sah-sah saja diterapkan. Tapi kan gimana dengan yang lain gitu. Contoh, ditertibkan hotel-hotel. Sampai saya sampaikan, itu Aston, Santika, berani enggak Pak Wali itu sampaikan, suruh tulis Aston Syariah, Santika Syariah. Nggak mungkin berani. Dan nggak mungkin orang menyampaikan bahwa minuman alkohol itu kearifan lokal, nggak mungkin. Nah kalau di Cilegon, ya ada orang beragama Kristen di Cilegon yang lahir terus mau protes, kenapa saya dilahirkan di Cilegon? Terus mereka mau bangun tempat ibadah nggak boleh, dosa. Kearifan lokal itu berdasarkan apa? Berdasarkan fakta atau takdir. Lalu takdir kalau orang Kristen dilahirkan di Cilegon terus mau bangun agama, mau bangun rumah ibadah gereja nggak boleh, ya dosa. Itu menghalangi kehidupannya berhubungan baik antar sesama manusia. Nah, berhubungan baik antar sesama manusia itu bukan sesama Muslim aja. Sebagaimana Rasulullah SAW itu menulis piagam Madinah. Islam waktu itu kan Islam masih minoritas, bukan mayoritas waktu itu. Kenapa orang Yahudi berbagai agama ikut? Karena penerapannya, diktum-diktumnya, pernyataannya sangat membuat semua menjadi rukun. Kalau bicara kearifan lokal, ya Indonesia Timur nggak ada berdiri masjid, nggak ada berdiri masjid, benar nggak ada. Ya Indonesia Barat nggak ada berdiri, mungkin nggak ada berdiri nggak ada berdiri gereja, nggak ada. Kalau dikaitkan dengan kearifan lokal itu sangat tidak bijaksana, benar sangat tidak bijaksana. Yang terakhir, sebetulnya peran mereka itu adalah peran untuk mengayomi antar sesama umat beragama.
Tapi memang kalau kita berharap untuk menjadi fungsinya menjadi sesuai dengan harapan kita, secara langsung ya tidak bisa. Maka dari itu Kementerian Agama itu harus kita dukung terus, harus kita beri masukan terus. Walaupun selama ini Kementerian Agama itu tidak pernah memberikan sikap rasa kepuasan terhadap antar sesama pemeluk agama. Yang paling penting kerukunan antar umat beragama terjaga. Ya sebaiknya akhiri ajalah semangat kebencian, terutama bagi pemuka agama, khususnya juga bagi para mu'alaf dan murtadin. Jangan tebarkan kebencian berdasarkan apapun. Ciptakan suasana kondusif, suasana damai, demi keutuhan bangsa dan negara kita tercinta. Saya yakin semua agama sama baiknya. Saya yakin semua agama tidak mengajarkan permusuhan. Saya yakin semua agama tidak mengajarkan kebencian. Saya yakin semua agama mengajarkan kasih sayang dalam kemanusiaan. Dulu kita baca bahwa Indonesia menjadi negara yang damai sehingga disebut sebagai macan Asia karena perekonomiannya kuat. Sekarang harus kembali lagi. Kepada seluruh pemuka agama, apapun agamanya, mari sama-sama kita wajib mendamaikan situasi dan kondisi supaya semua damai tanpa melihat ruang dan waktu. Mari sama-sama kita tahan orang-orang, terutama murtadin dan mu'alaf yang ingin berbicara mengadu domba. Kenapa saya katakan mengadu domba? Karena prinsipnya mempertahankan kebenaran dalam berpendapat. Itu nanti ada ruang dan waktu tersendiri. Oke, terima kasih. Ya. Bib, waktunya yang tadi sudah disampaikan, semoga jadi catatan. Terutama yang terpenting di sini sebenarnya ada dua, yaitu pemerintah bersama masyarakat yang ada di luar sana. Semoga apa yang disampaikan ini sebagai bahan juga evaluasi bagi kita semua, sebab bangsa ini, bangsa dan negara ini maju atau mundur tergantung pada kita semua. Kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau tidak sekarang kapan lagi? Saya pikir itu yang perlu disampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, dan jangan lupa ikutin terus JCC Network agar bisa kita sama-sama belajar untuk membangun dan menjaga bangsa ini ke depan.